Kalau di Selindia kan itu E kecil pasangannya A besar kan? E kecil pasangannya A besar. Oh ya, ini di slide terakhir ya. Iya betul. Bingung Pak, soalnya kalau yang di E kecil kan sebelum X sama dengan 0 kan grafiknya naik, sehingga f aksen X-nya positif. Terus Sebentar. Ya, F aksennya yang E ya, perhatikan. Yang E itu grafik fungsinya. Grafik fungsinya seperti apa? Naik, betul. Terus saat X sama dengan 0, fx-nya kan 0, jadi f aksen X-nya 0. Oke. Terus setelah X sama dengan 0 kan fx-nya naik lagi, berarti f aksen X-nya positif. Positif, betul. Berarti kenapa di grafik A-nya berarti fx, berarti bentar Pak, saya lupa mau nanya. Enggak, betul. Yang kamu katakan tadi betul. Dia kan grafiknya selalu naik kan, yang E itu. Turunannya selalu positif kan. Yang A itu selalu positif kan turunan. Betul. Oh iya benar Pak. Betul. 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 Oh iya. Makanya Saya kira di saran saya dituliskan supaya ketika kita mikir sesuatu tuh tadi saya mikir apa ya gitu. Jadi kita bisa melihat apa yang kita pikirkan gitu. Betul. Pekerjaan kamu betul Adrian sebetulnya. Kamu tuh lost di tengah jalan gitu loh. Gitu. Kamu tuh lost di tengah jalan jadi kayak kok gimana tadi apa gitu. Nah, gitu. Gitu. Oke. Ini Gimana? Pak, masih ada kan di grafik E kecil kan efek sama nolnya 0 kan Pak. Kenapa di yang A besarnya malah positif Pak? Oke. Nah, di sini pertanyaannya kata lihat grafik kecil. Di mana kamu bilang di titik berapa? X sama dengan 0. Di titik X sama dengan 0 kenapa? Di Kan titik X sama dengan 0, fx-nya bernilai 0, betul. Fx-nya bernilai 0, betul. Terus? Jadi kenapa pas f aksen X-nya jadi bernilai positif bukan 0? Kenapa harus 0? Kenapa kalau fx-nya 0, kenapa f aksen X-nya harus 0? Itu yang saya bingung, Pak. Ya, kenapa? Kenapa harus 0? Pertanyaannya. Dia kan di sini naik kan? Di sini kan dia gradien garis sikulnya tidak 0. Dia naik. Ya kalau naik ya kenapa gradiennya harus 0? Oke, mengerti, Pak. Oke. Tapi Pak, berdasarkan sifat limit f sama dengan 0, berdasarkan sifat turunan deh kayaknya. Kenapa? Fx sama dengan 0 itu kan sama dengan K kan Pak? Fx sama dengan 0. Kenapa? Fx-nya 0. Kenapa? Turunannya? Maka turunannya itu, bentar saya lupa. Iya, betul. Gini. Kamu tuh ingin mengatakan jika kalau fx sama dengan K, maka f aksen. Sorry, ini saya sudah share screen ya? Udah Pak. F aksen X sama dengan 0 gitu kan? Iya, sama ini dengan yang kamu. Pertanyaan saya, apakah ini fx sama dengan K? Grafik yang apakah dia fx sama dengan K? Bukan Pak. Bukan. Dia bukan fungsi konstan. Turunannya tidak 0. Turunannya tidak 0. Nah, lihat lagi yang F. Itu siapa Andrian tadi, kalian yang tadi bertanya? Kalian tuh sebetulnya sudah paham, hanya lost di tengah jalan gitu ya. Dibaca lagi gitu ya. Ya seperti tadi. Kalau fx-nya di sini kan nilai fx di titik x sama dengan 0 kebetulan 0. Bukan berarti fx sama dengan konstan, tidak. Fx tidak konstan di sini. Fx tidak sama dengan k. Di sini fx sama dengan fungsi sigmoid ini namanya. Nanti ada kalian belajar. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ya. Subbab 2.5, 2.6.
Bagus, Andrean dan teman-teman sekalian. Oke, di bab 2.5 ada apa di sini? Di sini ada aturan rantai gitu ya. Sebentar. Oh, ini saya. Oke, ya 2.5 ini ada aturan rantai begitu ya. Misalkan saya punya dua buah fungsi, saya punya fungsi dalam hal ini y sama dengan fu begitu ya, dan u-nya sendiri merupakan fungsi gx gitu ya. Jika g terdiferensialkan di x begitu, dan f terdiferensialkan di ugx, sehingga ini tuh kalau dilihat ini tuh adalah fungsi komposisi begitu ya, maka fungsi komposisi fog begitu yang didefinisikan oleh fog atau fgx adalah terdiferensialkan gitu ya. Jadi kalau kita punya suatu fungsi komposisi begitu ya, itu turunan dari fungsi komposisi adalah seperti ini gitu ya. Contoh, contohnya misalkan saya punya misalkan saya punya fx sama dengan x kuadrat ditambah, atau gini, x ditambah 1 dikuadratkan. X ditambah 1 dikuadratkan. Di bab berapa ya? Bab 0 gitu ya. Kita pernah belajar fungsi komposisi ya. Terus pernah ada soal seperti ini. Buatlah fx menjadi sebuah fungsi komposisi begitu ya. Oke. Oke, coba fx kalau dijadikan fungsi komposisi jadi apa? X kuadrat. Harus ada dua. Komposisi apa dan apa? Harus ada dua. FOG Pak. X-nya X kuadrat dan X plus 1. Apanya? Fx-nya X kuadrat, Gx-nya X plus 1. Oke, karena di sini sudah pakai fx, katakanlah hx. Hx-nya sama dengan x kuadrat begitu. Kemudian apa gx-nya adalah g apa x tambah 1 gitu ya. Sehingga h gx gitu ya sama dengan apa dalam hal ini x tambah 1 dikuadratkan gitu ya. Jadi katakanlah ini fx sama dengan h komposisi g gitu ya. Oke, nah sekarang turunan dari berdasarkan sifat aturan rantai ini, di sini dikatakan bahwa turunan dari suatu fungsi komposisi adalah turunan dari fungsinya dikalikan dengan turunan dari yang dikomposisikannya gitu ya. Jadi sekarang dalam hal ini kalau saya tanya x ditambah 1, katakanlah kuadrat, ingin diturunkan dx gitu ya. Katakanlah ini x kuadrat ditambah 1 ingin diturunkan, maka ini menjadi apa? Turunan dari apa? Fx, Pak. Ini kursor saya kok agak kurang nyaman. Oke. Ketika di sini ini HOG x gitu ya. HOG x ini kalau saya turunkan HOGX ini kalau saya turunkan ini menjadi apa? H aksen Gx, Pak.
Oke, ini menjadi, ini saya kopas begitu ya. H aksen GX dikalikan dengan G aksen X gitu ya. Oke, pertanyaannya sekarang H aksennya apa? H aksennya apa? H-nya itu apa sih di sini? X kuadrat. X kuadrat diturunkan jadi apa? X kuadrat diturunkan jadi apa? 2x. 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 Dalam hal ini 2gx gitu ya. 2gx kemudian G aksen diturunkan jadi apa? Gx diturunkan jadi apa? 1. Jadi 1. X tambah 1 diturunkan jadi 1. Gitu ya. Oke. Jadi ini 2x ditambah 1 dikali 1. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Sebetulnya sifat turunan ini juga sudah di apa ya? Sudah cukup populer dipelajari saat SMA begitu ya. Sudah cukup populer dipelajari saat SMA. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, silakan kerjakan ini. Silakan kerjakan ini latihan. Dikerjakan, ditulis ya, ditulis. Ada pertanyaan, silakan.
Ada pertanyaan silakan. Pak, maaf Pak, Ya. bisa balik ke slide ketiga nggak Pak? Soalnya tadi saya baru selesai sholat Pak, jadi baru datang pas soal latihan Pak. Oke, Pak. Pak, boleh lihat soalnya lagi. Kasih. Ya. Oke.
Saya rasa sudah cukup ya. Silakan kirimkan. Hilman Mutakin, Andi Almira, Muhammad Handi, Hilman Mutakin, Andi Almira, Muhammad Handi, dan Nika A. Silakan. Silakan kirimkan ke WhatsApp. Langsung saya kirimkan sekarang. Tidak usah dikerjakan lebih lanjut. Waktu kita terbatas. Ya. Ya, abaikan Indonesia. Terima kasih. Ale. Oke, ini pekerjaan siapa? Hilman, bagus ya Hilman, langsung dikirimkan. Ya, fx 1 per x pangkat 3, bx-nya 2, x pangkat 5 dikurangi 7. X pangkat minus 3 diturunkan minus 3, minus 4. 2x pangkat 5 dikurang 7 jadi 10 x pangkat 4 ya bagus. Nomor 2 soalnya apa? Oke, nomor 2 agak rumit. Pakai UV ya. Pakai UV itu ya. Misi Pak. Ya. Kenapa? Maaf potong Pak. Ingin bertanya itu kan dalam y ini sama dengan t kubik ya Pak. Tapi kan kita menurunkan terhadap x berarti nanti sama dengan 0 dong Pak. Oke, betul sekali. Kalau ini diturunkan terhadap terhadap x hasilnya 0, betul sekali. Cuman ini konteksnya seharusnya gini kali ya. Seharusnya. Oke. Jadi kalau diturunkannya terhadap x betul hasilnya 0. Bagus Nadif. Bagus sekali Nadif. Kamu sudah gitu ya. Saya tambahkan saja. Ini saya buat versi yang ini. Kalau ditanya turunannya dx sama dengan 0. Bagus Nadif. Oke, ada pertanyaan? Oke, lanjut. Punya siapa tadi? Masih punya Hilman ya? Oke, ini pakai turunan UV. U aksen V dikurangi V aksen U dibagi V kuadrat. Yang ini sin 2x, 2 cos 2x. Ya, betul. Yang nomor 4 kamu belum selesai. Oke. Siapa lagi ini? Hilman sudah mengerjakan. Handi. Ya, serupa ya. Andi Almira juga. Oke. Nika pakai nomor 4-nya di sini Nika sudah mengerjakan ya. Dalam hal ini bagus sekali Nika. Di sini pakai aturan U kali V dulu ya. U aksen V ditambah V aksen U. Bagus sekali Nika. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Sebentar.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan gitu ya. Latihan tambahannya silahkan kerjakan soal-soal yang ada di buku gitu ya. Oke, jadi sebetulnya 2.5 ya simpel, hanya itu saja, turunan dari fungsi komposisi begitu ya, turunan dari fungsi komposisi. Oke, kemudian di bab 2.6 apa di sini yang dipelajari begitu? Itu adalah turunan tingkat tinggi gitu ya. Maksudnya apa turunan tingkat tinggi di sini? Sebelumnya kita sudah mengerjakan turunan 1 kali gitu ya. Pertanyaannya apakah bisa diturunkan lagi gitu ya? Apakah bisa suatu turunan diturunkan lagi? Seperti itu. Ya, dalam hal ini tentu saja bisa begitu ya. Tergantung kepada fungsinya seperti apa gitu ya. Bahkan aplikasinya juga ada di dunia nyata begitu ya, aplikasi yang paling dekat dengan kita gitu ya. Yang paling populer adalah percepatan gitu ya. Di fisika, di bab mekanika pasti dipelajari ya terkait dengan kecepatan dan percepatan gitu ya. Oke, dalam hal ini seperti contoh sebuah benda bergerak di sepanjang garis koordinat sehingga posisinya S memenuhi katakanlah S-nya fungsi dalam T, S diukur dalam sentimeter dan T dalam detik gitu ya. Tentukan kecepatan benda ketika T sama dengan 1. Maka seperti apa ini? Kecepatan benda pada saat T sama dengan 1 seperti apa? Turunan pertama dari fungsi S. Ya, turunan pertama dari Aksen fungsi T. S yaitu apa? ds dt. ds dt-nya dulu sama dengan apa? 4T min 12. 4T dikurangi 12 gitu ya. ds dt sama dengan 4T dikurangi 12. Oke, kalau yang ditanya adalah pada saat T sama dengan 1, maka dia berapa? Minus 8 gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, kecepatan pada saat T sama dengan 6, berarti bagaimana pada saat T sama dengan 6? Ya, tinggal substitusikan T-nya 6. Jadi berapa ini? 12, gitu ya. Pertanyaannya kapan kecepatannya 0? Kapan kecepatannya 0? 3 detik. 3 detik. Saat T sama dengan 3 gitu ya. Ya dalam hal ini kita tinggal buat ds dt gitu ya. Sama dengan 0. Gitu. 12 11 ini sama dengan 0. Maka kita peroleh T sama dengan 3 gitu ya. Kapan kecepatannya positif atau negatif? Ya dalam hal ini kamu tinggal buat selang, buat saja selang apa ini namanya 4T lebih dari 0 ini kapan gitu ya. Dan satunya lagi kurang dari 0-nya kapan gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Di fisika sudah belajar lagi bab ini mekanika atau belum? Sudah ya. Oke. Sudah. Oke, kemudian turunan tingkat berikutnya. Kalau tadi ada persamaan posisi diturunkan menjadi kecepatan, maka kita punya turunannya lagi dari kecepatan, yaitu kita sebut dengan apa? Percepatan, gitu ya. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu, gitu ya. Ya katakanlah masih persamaan yang tadi, katakanlah kalau kita punya seperti ini, maka kalau ditanya percepatan, percepatannya apa? Percepatan setiap T-nya apa dalam hal ini? Jadi turunan 2 kali gitu ya. Turunan 2 kali. Jadi D
kuadrat dt kuadrat gitu ya. T sama dengan berapa? Turunan 2 kalinya adalah 4. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kalian sudah cukup sering dibahas ya materi ini di fisika gitu ya. Oke, nah aplikasinya terkait dengan kecepatan tadi sering dibahas. Nah, untuk notasi turunan tingkat tinggi seperti apa begitu ya. Turunan pertama biasanya dinotasikan sebagai F aksen, atau kalau dinyatakan dalam Y aksen, atau dalam notasi D DXY seperti ini, atau dalam notasi Leibniz jadi DY per DX. Ini semua notasi yang sama. Ini semua mengatakan hal yang sama dengan notasi-notasi yang berbeda gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau turunan kedua ya seperti ini, turunan ketiga seperti ini, turunan keempat seperti ini, turunan ke N seperti ini. Gitu. Oke. Saya pribadi lebih suka menyatakan turunan menggunakan notasi yang terakhir. Gitu ya, karena dia lebih jelas. Gitu ya. Tidak khawatir tertukar. Kalau kamu menuliskan seperti ini, Y seolah-olah ini pangkat 4. Nanti malah tertukar dengan Y pangkat 4 gitu ya. Padahal di sini 4-nya ada kurungnya. Gitu. Makanya saya pribadi biasanya saya lebih suka menggunakan notasi yang F atau yang notasi yang Leibniz. Gitu. Oke, ada pertanyaan terkait dengan notasi? Ini hanya sekedar notasi ya. Ini hanya sekedar notasi saja. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya di subbab 2.5 dan 2.6 ini ya memang lebih banyak latihan gitu ya. Memang lebih banyak latihan. Oke, carilah turunan tingkat tinggi dari ini. Latihan. Carilah turunan tingkat tinggi dari ini. Sampai turunan ke N ya. Saya minta carilah turunan tingkat tinggi sampai turunan ke N. Oke. Sampai turunan ke N. Jadi turunan pertamanya apa, turunan keduanya apa, ketiganya apa, keempatnya apa, kelimanya apa, dan seterusnya. Turunan ke N-nya apa. Oke, silakan kerjakan. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan, silakan. Silahkan dikerjakan. Carilah turunan tingkat tinggi sampai turunan ke N. N-nya di sini bisa berapapun ya.
Ada pertanyaan, silakan. Pak, mau tanya Pak, Ya, boleh, silakan. kalau yang sin 2x itu berarti nanti turunan KN-nya kayak untuk rumus gitu ya Pak? Kan enggak Betul sampai, sekali. Betul sekali. nggak Coba, bisa sampai habis. coba. Dicoba, betul. Betul sekali, betul sekali. Dicoba dulu ya. Oke, saya cukupkan ya. Tolong kirimkan seadanya saja kepada Nashwata, Jaka Aidan, Atur, Mordahai, dan Patrick Nathanael. Jaka Aidan, Atur Mordahai, dan Nashwata. Silahkan. Kirimkan seadanya saja. Silakan kirimkan seadanya saja. Pekerjaannya Jaka. Oke, Jaka bagus. Yang nomor satunya bagus, yang nomor 2-nya sin 2x minus 4 sin 2x minus 8 plus 2x. Oke, kita cek bareng-bareng. Atur turunan ketiga 12, turunan keempat tetap harus kamu tuliskan atur. Kan ditanya turunan ke n ya, turunan ketiga dan seterusnya. Atur Nashwata. Oke, kamu menurunkan sampai turunan ke 8. Bagus. Kemudian siapa lagi? Patrick Nathanael. Ya, belum digeneralisasi ya.
Oke, jadi kalau kita diskusikan sama-sama, yang f aksen x ini jadi berapa? 6x kuadrat dikurangi 8x ditambah 7, begitu. Kemudian f double aksen x 12x dikurangi 8. Kemudian f turunan ketiga dari x 12. Kemudian f turunan keempat, gitu ya. F turunan keempat dari x-nya sama dengan 0. Dan untuk n lebih dari sama dengan 4, begitu ya. F turunan ke n, gitu ya, dari x sama dengan 0, gitu ya. Untuk n lebih dari 4. Karena kalau n-nya 1 ya dia tidak 0, gitu ya. Kalau n-nya 1 dia tidak 0. Oke. Oke, kemudian gx bagaimana gx? Oke, sekarang gx, g aksen x sama dengan apa? Sin 2x diturunkan jadi sin turunkan jadi cos ya. Tapi ada 2-nya di depan, 2 cos 2x. Itu turunan pertama. Turunan keduanya apa di sini? Minus 4 sin 2x. Gitu ya. Turunan ketiganya apa ini? Turunan ketiganya minus 8 cos 2x. Kemudian turunan keempat 16 sin 2x. Turunan kelima, gitu ya. Turunan kelima apa ini? Turunan kelimanya 32 cos 2x. Turunan ke-6, turunan ke-6-nya adalah berapa ini? Minus 64 sin 2x. Sudah mulai malas belum? Turunan ke-7, turunan ke-7 minus 128 cos cos turunan sin turunan cos. Oh ya betul. Turunan ke-7, kemudian turunan ke-8. Turunan ke-8-nya apa ini? 256 ya. 256 sin 2x. Oke, nah di sini apa sebetulnya ini? Oke, di sini itu apa sih ini? G aksen X ini 2 cos 2x. G turunan keduanya ini apa? Turunan keduanya itu adalah minus 1, begitu ya. Dikalikan berapa? Minus 1 dikalikan? Pangkat 2. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dikalikan times sin 2x. Gitu ya. Kemudian turunan ketiganya ini apa sebetulnya? Minus 1 dikalikan 2 pangkat 3 dikalikan cos 2x. Turunan keempatnya apa ini? 2 pangkat 4 times dikalikan sin 2x. Gitu ya. Turunan ke-5 apa ini? 2 pangkat 5 dari apa? Dikalikan cos 2x. Turunan ke-6 minus 1 dikalikan 2 pangkat 6 dikalikan sin 2x. Gitu ya, dan seterusnya. Di sini apa ya namanya? Dengan mudah kita bisa melihat ya. Dengan mudah di sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya kayaknya ya, dugaan kita ya, ini kita menduga dulu. Dugaan kita turunan ke n gitu ya. G turunan ke n nya itu pasti ada 2 pangkat n-nya, betul? Pasti ada 2 pangkat n-nya. Gitu ya. Minusnya kita lewat dulu saja. Yang pasti dia pasti ada 2 pangkat n-nya. Gitu ya. Kalau dilihat, yang ini 2 pangkat 7 ini apa? Cos. Gitu.
gitu ya. Turunan ke 8, turunan ke 9, minusnya hilang lagi gitu ya. Turunan ke 9 minusnya hilang lagi. Dan kembali menjadi sin. Oke, pertama G pangkat N sudah pasti ada 2 pangkat N. Sekarang bagaimana kita mengatur cos dan sinnya ini, bagaimana kira-kira? Mengatur cos dan sinnya. Untuk N yang mod dari 4 sama dengan 0, Pak. Oke. Kita agak begitu. Untuk N seperti apa? N N gimana? untuk N mod dari 4. N mod 4 sama dengan 0. Bagaimana? Ya begitu, Pak. Jadi kalau untuk N mod 4 sama dengan 0 akan berkorespondensi dengan 2 pangkat N kali sin 2X. Oke, 2 pangkat N dikalikan dengan sin 2X. Oke, kemudian apa lagi? Untuk N mod 4 sama dengan 1. N mod 4 sama dengan 1. Di sini Dua pangkat. cos ya. Iya, Pak. Kemudian apa lagi? N mod 4 sama dengan 2. Ya. Di sini Min oke, 2 minus pangkat N. sin ya. Sin 2X. Iya, Pak. Oke, terus di sini N mod 4 sama dengan 3. cos. Min cos. Oke, bagus. Ada pertanyaan? Kenapa N mod 4 bukan N mod 2, Pak? Karena minusnya ini berulang setiap 4 kali. Kalau sin dan cosnya betul, berulang setiap 2 kali. Tapi minusnya ini berulang setiap 4 kali. Makanya siapa barusan ya? Syarif ya. Syarif ambil mudah, ya sudah N mod 4 saja. Gitu. Diambil mudahnya oleh Syarif seperti itu. Kamu mau mengambil N mod 2 boleh juga. Gitu ya. Kamu mengambil N mod 2 boleh juga. Kalau mau diambil N mod 2 bagaimana kira-kira? Bisa juga loh sebetulnya. Gimana alternatif jawaban yang lain? Ada yang punya jawaban yang lain? Ada loh bentuk lainnya. Gimana? Ada yang punya alternatif? Silakan. Ada yang punya alternatif? Gimana? Jika N ganjil, bagaimana? Nilainya cos, Pak. Oke, 2 pangkat N, di sininya cos. Sekarang masalah minusnya bagaimana? 1 pangkat N plus 1 bisa nggak? Min 1 pangkat N plus 1. Selalu jadi genap dong. Selalu. Kalau dituliskan minus 1 pangkat N ditambah 1. N-nya kan ganjil ya. N-nya kan ganjil. Minus 1 pangkat ganjil ditambah 1 kan jadi genap ya. Artinya minus 1 pangkat genap ya jadi 1. Jadi positif. Oke, jadi gimana masalah pangkat minusnya? Maksudnya masalah plus minusnya. Mungkin itu Pak pakai apa? Fungsi apa namanya? Fungsi atap Pak, fungsi ceiling function Pak. N per 2 terus pakai ceiling function. N per 2 di scale. Oke, dibulatkan ke atas gitu maksud kamu? Iya Pak. Oke, coba lihat ya. Yang ganjil di sini siapa saja? 1. 1 dibagi 2 berapa? Turunan pertama. 1 dibagi 2? Setengah. Setengah dibulatkan ke atas jadi 1. Iya. Jadi harus minus, tapi di sini plus.
Tapi dia di sini plus. Pak, kalau apa min 1 pangkat n kali n min 1 per 2, Pak. Min 1 pangkat apa tadi? N dikali N kurang 1 dibagi 2. Apakah bisa seperti ini? Silahkan dicoba ya. Silahkan dicoba. Gitu. Tapi yang pasti, yang sudah pasti benar adalah yang merah. Gitu ya. Yang sudah pasti benar adalah yang merah. Sekarang kalau kamu buat seperti ini, boleh saja. Silahkan dicoba. Coba pada saat N-nya 1. Kalau N-nya 1, minus 1 pangkat 1 dikali 1 dikurangi 0. 1 dikurangi 1, 0. 1 kali 0, 0. Dibagi 2, 0. Minus 1 pangkat 0, 1. Oke, kalau 3 gimana? Kalau 3 harus minus. 3 dikali 2 dibagi 2. Minus 1 pangkat 3, minus. Bagus. 5 sekarang. 5 dikali 4 dibagi 2, 10. Pangkat genap jadi positif, bagus. 7 dikali 6 dibagi 2, ya bagus. Setidaknya sampai suku ke-7 ini memenuhi ya. Pertanyaannya, oke ini baru yang N ganjil loh. Untuk yang N genap bagaimana? Ya silahkan pikirkan sendiri ya. Silahkan pikirkan sendiri. Yang pasti kalau yang simple jawabannya yang merah ini sudah benar. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada ya seperti itu gitu ya. Jadi apa namanya? Terkait dengan subbab 2.5 aturan rantai. Aturan rantai itu untuk turunan fungsi komposisi dan subbab 2.6 itu untuk turunan tingkat tinggi. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita istirahat dulu 5 menit ya. Kebetulan ini pas jam 4, jadi kita ketemu lagi jam 4:05. Oke, silahkan istirahat dulu 5 menit.
tes. Sudah masuk lagi nih. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, supaya nanti diskusi soal tutorialnya lebih enak ya, kita lanjutkan dulu saja ke subbab 2.7. Sebetulnya di subbab 2526 itu teorinya sedikit ya, jadi lebih banyak kalian latihan gitu ya. Beda kalau yang kemarin kita diskusikan 2.3, 2.4 itu ya beberapa kita coba buktikan gitu ya. Gitu. Oke, sebentar. Nah, subbab berapa ini? 2.7 itu ada yang dinamakan dengan diferensiasi implisit, gitu ya. Diferensiasi implisit. Oke, jadi diferensiasi implisit ini apa? Gitu ya. Coba kita berangkat dari latihan. Perhatikan nomor 1. Carilah dy dx dari 4x kuadrat y dikurangi 3x sama dengan x pangkat 3 dikurangi 1. Bagaimana cara mengerjakannya? Ada yang punya ide? Dua sisinya diturunkan, Pak. Apa ya? Kedua sisinya diturunkan. Kedua sisi diturunkan seperti apa itu? Pakai sifat diferensiasi, jadi bisa kalau yang tambah sama kurang itu bisa dipisah saja. Oke. Ya itu yang akan kita kerjakan ya. Tapi sebelum ke situ, ya, cara yang sederhana dulu saja. Mungkin contohnya saya ganti. Y dikurangi x kuadrat sama dengan 0. Carilah dy dx. Dy dx-nya apa? Jadikan Y sama dengan, Pak. Apa? Teruskan. Pindah ruaskan. Oke. Ya. Dipindah ruas jadi apa? Y sama dengan x Y sama dengan x kuadrat, Pak. Jadi dy dx sama dengan 2x. 2x. Gitu ya. Ini yang sederhana. Oke, sekarang kalau yang nomor 1 bagaimana? Y-nya dikeluarin, Pak. Oke, Y-nya dikeluarkan. Jadi apa? Y sama dengan? Y dalam kurung, Y sama dengan X pangkat 3 min 1. X pangkat 3 kurang 1 dibagi? Dibagi 4X kuadrat min 3. 4X kuadrat kurang 3. Oke, jadi dy dx-nya apa? U per V. U aksen V dikurangi V aksen U ya. Jadi apa ini? 3x kuadrat dikali 4x kuadrat min 3 kurang 3 dikurangi 8x 8x dikali x pangkat min 3 min 1 dibagi dengan 4x kuadrat. Oke, bagus. Oke. Kemudian nomor 2. Nomor 2 bagaimana? Nomor 2 bagaimana? Nomor 2 bagaimana? Pindah ruas, Pak. Pindah ruas. Y kuadrat sama dengan 25 dikurangi X kuadrat. Diakarin dua sisi. Jadi apa? Jadi Y apa? sama dengan 5 min X, 5 plus X. Y sama dengan apa? Akar 25 min X kuadrat. Akar 25 dikurangi X kuadrat. Salah kalau kamu jawab seperti ini ya. 5 min X dalam kurung 5 plus X. Oke, kalau kamu buat jadi apa ini? 5 dikurangi X dikali dengan 5 ditambah X boleh, terus bagaimana?
Bisa dua sisinya saja Pak diturunkan. dy kuadrat per dx baru sisi sebelahnya juga diturunkan juga Pak. Iya. Itu konsep itu yang akan dipelajari Syarif, konsep diferensiasi implisit. Tapi sebelum ke sana kita belum ke sana dulu. Belum ke sana dulu. Jadi ini cara biasa dulu. Oke, kalau cara biasa dulu ini bagaimana? Y kuadrat sama dengan ini 25 dikurangi X kuadrat terus bagaimana? Bagaimana di sini? Ada minus juga ya Pak. Jadi dua, yang positif akar 25 min X kuadrat sama negatif akar 25 min X kuadrat. Oke, jadi Y-nya itu di sini salah ya. Salahnya itu apa? Salahnya adalah ada dua di sini. Oke, ada yang plus dan ada yang minus. Kalau dibuat jadi 5 dikurangi X kuadrat dikali 5 tambah X, sebetulnya ini benar. 25 dikurangi X kuadrat sama dengan ini benar. Tapi tidak membantu gitu ya. Dalam hal ini dia tidak membantu apapun gitu ya. Oke, di sini dia ada dua. Jadi bagaimana? Kenapa ada yang plus? Kenapa ada yang minus? Kenapa ada yang plus? Kenapa ada yang minus? Karena dari kuadratnya Pak. Ya, karena dari kuadratnya. Kapan yang plus? Kapan kita pakai yang minus? Kapan kita pakai yang plus? Kapan kita pakai yang minus? Y sama dengan akar 25 dikurangi X kuadrat. Ini untuk apa? Y lebih dari 0. Dengan 0 Pak. Yang ini untuk Y kurang dari 0. Oke, sekarang kerjakan dulu. Yang lebih dari 0, lanjutannya apa? Jadi, dy dx sama dengan, silahkan hitung sendiri. Oke, kemudian yang kedua juga, dy dx sama dengan apa? Silahkan hitung sendiri. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, jadi yang ingin saya katakan adalah kita ini untuk mengerjakan, kalau kita punya suatu persamaan begitu ya, ini bukan fungsi ya, ini persamaan ya, ini bukan fungsi sekali lagi, apalagi yang ini X kuadrat tambah Y kuadrat sama 25 terlihat sekali bahwa ini bukan fungsi gitu ya, karena satu titik nilai X punya dua nilai Y, ini persamaan. Jadi untuk persamaan-persamaan yang ada di sini, kalau ditanya carilah dy dx, kita bisa mengerjakannya. Bisa mengerjakannya dengan cara ya kita nyatakan dulu persamaan ini menjadi sebuah fungsi y sama dengan bla bla bla. Y sama dengan sesuatu. Seperti itu. Oke, kita nyatakan menjadi y sama dengan sesuatu. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah harus seperti itu? Apakah cara mengerjakan ini harus seperti itu? Kita harus nyatakan dulu y sama dengan bla bla bla. Begitu atau ada cara yang lain? Jawabannya adalah ada cara yang lain, gitu ya. Namanya adalah diferensiasi implisit. Gitu. Biasanya gitu ya. Biasanya begitu. Oke. Biasanya diferensiasi implisit ini digunakan ketika kita sulit menyatakan y sama dengan titik-titik. Kita sulit menyatakan y sama dengan titik-titik, sehingga kita gunakan saja diferensiasi implisit, atau bahkan bukan hanya sulit, bahkan tidak diketahui. Gitu ya. Aplikasi nyatanya akan kalian pelajari nanti di semester 2 gitu ya. Aplikasi nyatanya nanti akan kalian pelajari di semester 2 gitu ya. Oke, seperti apa itu diferensiasi implisit? Oke. Seperti apa diferensiasi implisit? Kita mulai dari
yang mudah dulu ya. Kita mulai dari yang mudah. Yang ini dulu saja, gitu ya. Ini kan yang kiri ini cara normal. Sekarang kalau kita menggunakan diferensiasi implisit, asumsikan gini, dalam tanda kutip gitu ya, kita tidak mengetahui Y sama dengan titik-titiknya itu kita tidak mengetahui, gitu ya. Pura-puranya tidak tahu. Kita tidak mengetahui Y sama dengan bla bla blanya itu apa, gitu ya. Oke. Ya, tentu saja dalam hal ini kita tahu ya, tapi ini pura-pura saja kita tidak tahu, gitu ya. Pura-pura saja kita tidak tahu Y sama dengan bla bla blanya ini apa, gitu ya. Jadi diferensiasi implisit itu kita turunkan. Jadi di sini Y kita tidak mengetahui Y dalam fungsi X ini bentuknya seperti apa, kita tidak tahu. Y fungsi dalam X ini bentuknya seperti apa, kita tidak tahu, gitu ya. Bentuk Y dalam fungsi X tidak diketahui. Pura-puranya seperti itu. Oke. Jadi mencari turunannya itu diferensiasi implisit itu seperti apa? Nah, ini yang tadi teman kamu katakan, turunkan ruas kiri dan ruas kanan terhadap X. Seperti itu. Jadi dalam hal ini turunkan seperti ini dan 0. Gitu ya. Oke. Sekarang yang mudah dulu. Yang mudah yang mana? Tentu saja yang kanan ya. Yang mudah yang kanan ya, betul. 0 diturunkan terhadap X jadi apa? 0. 0 diturunkan terhadap X itu jadi 0 ya. Kan konstan. 0 itu konstan diturunkan terhadap X jadi 0. Selesai. Oke. Sekarang yang kiri. Yang kiri bagaimana? Supaya mudah gunakan sifat ini. Gunakan sifat apa? Dipisah gitu ya. Seperti ini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan, silakan. Oke, kalau tidak ada, nah. Pak mau tanya. Apa? Kok itu tadi diturunkan terhadap X, kenapa ya? Kan kita dimintanya cari daya dx. Oh iya. Makanya kiri kanan diturunkan terhadap X. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, nah sekarang baru kita lihat. Y diturunkan terhadap X jadi apa? Y diturunkan terhadap X jadi apa? Daya per dx. Y aksen, Pak. Ya, jadi Y aksen atau ya jadi daya dx itu sendiri. Y diturunkan terhadap X ya daya dx. Gitu ya. Ya, kamu mau tulis dalam Y aksen ya silahkan. Gitu ya. Y diturunkan terhadap X ya daya dx. Apakah Y itu menjadi 0? Tidak, dalam hal ini tidak. Dalam hal ini Y-nya itu adalah fungsi dalam X, tapi pura-puranya bentuknya tidak diketahui. Jadi Y diturunkan terhadap X apa? Ya tetap daya dx. Tulis saja daya dx. Gitu. Jadi ditulis saja daya dx, tidak perlu diapa-apakan. Sekarang X kuadrat diturunkan terhadap X jadi apa? X kuadrat diturunkan? 2x. 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 Ya sudah. Oke. Jadi kalau begitu sekarang kita punya daya dx sama dengan 2x. Oke, ada pertanyaan? Ribet Pak gitu ya. Ribet Pak, betul. Iya Raffi gimana? Kalau misalnya Pak, kita kan sekarang lagi materi diferensiasi implisit kan Pak. Kalau misalnya nggak pakai gini Pak, kita bikin aja Y sama dengan walaupun itu bisa Pak, atau tetap harus dikerjakan begini Pak? Oke, pertama kalau tidak disuruh itu silahkan. Kalau dalam soal itu tidak diberitahu, gunakan diferensiasi implisit untuk mencari turunan dari ini. Maka kamu bebas mengerjakannya seperti apa, gitu ya. Gitu. Nah, tapi memang dalam hal ini
nanti kalian akan melihat bahwa kalau menggunakan diferensiasi implisit untuk beberapa fungsi itu jadi lebih mudah. Untuk beberapa fungsi itu akan jadi lebih mudah, gitu ya. Ada nanti akan terlihat. Khusus beberapa fungsi itu akan jadi lebih mudah. Oke? Makasih, Pak. Ya, bagus Raffi. Tapi kalau aplikasinya sendiri ya, sebetulnya aplikasi yang paling banyak itu di semester 2 sebetulnya ya. Dan sayangnya adalah kamu tidak akan mempelajari aplikasi tersebut gitu ya. Karena kamu matematikanya matematika 2C ya di semester depan itu ya. Matematika 2C. Tapi kalau nggak salah di bab 6 kalian akan belajar deh. Coba ya saya cek dulu. Jadi kalau penasaran apa sebetulnya aplikasi dari diferensiasi implisit gitu ya. Tadi kan idenya apa? Idenya itu adalah kita tidak mengetahui YX ya. Oke. dx itu apa sih? Salah satu makna dx itu apa? Salah satu maknanya di subbab sebelumnya adalah salah satu maknanya adalah apa? Pemberian Gersel. Kecepatan, ya garis singgung betul. Tapi salah satu makna di subbab sebelumnya yang kita pelajari itu adalah kecepatan, gitu ya. Jadi kalau kita punya YT katakanlah, maka dy dt itu adalah perubahan y terhadap waktu, gitu ya. Nah ini saya sedikit cerita saja. Ada satu aplikasi yang paling populer, gitu ya. Setidaknya saat ini sedang populer, yaitu penyebaran virus COVID. Penyebaran virus COVID, gitu ya. Misalkan YT adalah banyaknya apa ya, penderita lah ya. Penderita, misalkan YT adalah banyaknya penyintas kali ya. Penyintas virus XX gitu ya. Misalkan YT adalah banyaknya penyintas virus XX pada waktu T. Fungsi YT-nya seperti apa nggak tahu. Oke. Fungsi YT-nya seperti apa kita tidak tahu. Oke. Fungsi YT-nya itu seperti apa kita tidak tahu. Tapi gitu ya. YT saya tulis dulu sama dengan tidak diketahui. Tetapi kecepatan penyebaran virusnya kita tahu. Tetapi kecepatan penyebaran virusnya kita dalam tanda kutip tahu. Maksudnya kita tahu itu artinya bisa dihitung lah gitu kecepatannya. Gitu. Dalam tanda kutip tahu gitu ya. Nah, seperti ini gitu ya. Jadi YT-nya itu tidak diketahui tapi kecepatannya diketahui gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, oke. Ya, ini persamaannya tidak sederhana sebetulnya. Ini hanya saya menyampaikan ini hanya sebagai gambaran saja, gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, dari segi pengerjaan seperti ini. Oke, sekarang coba saya kerjakan yang ini ya, contoh yang kedua, menggunakan diferensiasi implisit, gitu ya. Maka dalam hal ini berarti saya buat sama seperti tadi, ddx sebelah kiri sama dengan ddx sebelah kanan, gitu ya. Sebelah kirinya apa? Sebelah kirinya ini, sebelah kanannya adalah ini, gitu ya. Oke. Kemudian dikerjakan dalam hal ini. Yang sebelah kiri saya pisah begitu ya supaya lebih mudah. Yang sebelah kiri ini saya pisah. Maaf. Jadi seperti ini, gitu boleh ya? Boleh? Tidak boleh? Boleh saya tulis seperti itu? Boleh.
Iya, Pak. Boleh. Kenapa boleh? Ada teoremanya ya, ada aturannya ya. Oke, jadi saya tuliskan seperti ini. Nah, saya yang mudah dulu ya, yang mudah kita kerjakan dulu. Yang mudah kita kerjakan dulu yang mana? Yang ruas kanan sepertinya lebih mudah ya. X pangkat 3 diturunkan terhadap X jadi apa? 3x kuadrat. 3x kuadrat. 3x kuadrat. 1 diturunkan terhadap X? 0. 0, Pak. 0. Oke, sekarang ruas sebelah, yang lebih mudah tadi yang kanan khususnya. Sekarang yang sebelah kiri, mana dulu yang mudah dikerjakan? Mana yang mudah dikerjakan? Yang 3Y dulu ya. 3Y diturunkan terhadap X jadi apa? 3Y aksen, Pak. 3dy per dx. Ya, dalam hal ini 3Y diturunkan terhadap X. Ya, kalau mau simpel ya sebetulnya ini kan 3 itu kan konstan ya. 3 itu ya kita keluarkan saja. Oke. Sekarang Y diturunkan terhadap X apa? Ya Y aksen atau dy dx gitu ya. Ya dy dx gitu. Oke, ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Oke, kalau tidak ada, sekarang perhatikan yang sebelah kiri gitu ya. Sekarang khusus yang ini dulu. Yang ini saya kerjakan secara terpisah ya di slide baru. Ini diturunkan jadi apa ini? Pertama yang mudah dulu, konstan kita keluarkan dulu ya. Supaya mudah, angka 4 di sini kita keluarkan dulu. Supaya mudah, gitu ya. Jadi sekarang turunan dari X kuadratnya ini apa? Pakai sifat yang perkalian kan, Pak. Oke, Iya, Pak. pakai sifat yang Perkalian. perkalian. Oke, jadi bayangkan X kuadratnya itu misalkan apa? Misalkan U sama dengan X kuadrat gitu ya. Dan Y sama dengan, V sama dengan apa? Y. Gitu ya. Jadi UV diturunkan UV aksen sama dengan U aksen V ditambah V aksen U gitu ya. Jadi apa di sini? X diturunkan terhadap X jadi apa? U aksen 2x, Pak. 2X dikali V. V-nya apa? Y. Iya. Ditambah V aksen U. V aksen Y diturunkan terhadap X jadi apa? dy Jadi per dx. aksen, Pak. dy Y aksen. dx. Ya, Y aksen atau dy dx ya. Saya tuliskannya dalam dy dx. Kamu menuliskan dalam Y aksen silahkan saja. Itu sama saja. Dy dx dikalikan dengan U. U-nya apa? X kuadrat. X kuadrat. Oke. Jadi kalau begitu turunan dari ini menjadi apa? Ya, dalam hal ini kita tinggal kalikan dengan 4 gitu ya. Kita tinggal kalikan dengan 4 menjadi sama dengan berapa? 8xy ditambah 4x kuadrat dy 4x kuadrat dy dx. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kembali ke sini. Jadi turunannya adalah ini, begitu. Ada pertanyaan, silakan. Ini harus banyak latihan ya. Saya akui ini harus banyak latihan, gitu ya. Oke, ini kalau kita lanjutkan. Nah, kalau kita lanjutkan, dalam hal ini kan kita diminta apa? Diminta mencari dy dx ya. Betul? Kalau begitu kita utak-atik saja. Dalam hal ini karena kita diminta cari dy dx, 8xy-nya saya pindahkan ke kanan gitu ya. 3x kuadrat dikurangi 8xy gitu. Kemudian di sini dikurangi 3. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada dilanjutkan. Jadi dy dx-nya sama dengan apa?
Jadi daya dx-nya sama dengan ya ini dibagi dengan ini. Oke. Ada pertanyaan silakan. Y-nya itu Pak, bisa keluar atau tidak, Pak? Iya, betul. Di sini masih ada masalah ya. Di sini masih ada masalah ya. Perhatikan di sini ada Y ya. Kita menuliskan dy dx sama dengan bla 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 dalam X, tapi di sini masih ada Y. Terus gimana? Terus gimana? Nah, dalam hal ini Y-nya harus kita substitusikan. Y-nya harus kita substitusikan. Yang artinya Y-nya tetap harus dicari gitu ya. Terus ngapain pakai diferensiasi implisit gitu ya? Terus untuk apa kita menggunakan diferensiasi implisit? Nanti akan ada waktunya ketika ini terlihat menjadi lebih mudah gitu ya. Saat ini sih dia terlihat menyusahkan gitu ya. Saat ini dia terlihat menyusahkan. Tapi ada waktunya dia akan terlihat menjadi lebih mudah gitu ya. Jadi masalahnya sebetulnya pekerjaan kita sampai sini sudah selesai. Masalahnya adalah di sini masih ada Y. Nah, Y-nya itu ya kita substitusikan dari sini gitu ya. Terus sederhanakan. Oke, ada pertanyaan? Mau tanya Pak, Ya. kalau misal Y-nya nggak bisa dicari gimana Pak? Kayak nggak bisa dijadiin fungsi dari X gitu. Tidak usah disubstitusikan. Kalau seperti itu tidak usah. Oh, oke Pak, baik Pak. Oke. Oke, ada pertanyaan? Itu artinya diferensiasi implisit beneran. Gitu ya, karena Y-nya tidak bisa dicari. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Saya melihat gambar kalian ini putus-putus ya. Di internet ITB ini kurang stabil ya dari segi kestabilan. Oke, ada pertanyaan? Bagus Nadif, tangan kamu jelas. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Pak, izin bertanya Pak. Ya. Tadi kan Bapak bilang di awal kalau misalnya kita kesulitan untuk mengubah ke Y, kita coba dengan diferensiasi implisit. Tapi kan ada juga kasus kayak gini tuh yang kita nggak dapetin untuk Y-nya kan. Jadi kalau misalkan kita ada kesulitan untuk cari Y sama dengan tuh pakai cara apa lagi ya Pak? Kalau untuk mencari nilai Y sama dengan, kalau kesulitan mencari nilai Y-nya, kita tidak secara umum ya cukup sulit ya. Secara umum, tapi kalau mencari turunannya bisa menggunakan diferensiasi implisit. Terus Y-nya bagaimana? Terus Y-nya bagaimana gitu ya? Kan tetap ada Y-nya. Nah, biasanya kalau dalam aplikasi ya, biasanya kalau dalam aplikasi, terutama aplikasinya numerik, katakanlah, ini tuh terjadi ketika datanya kita punya, tapi fungsinya kita tidak punya. Datanya kita punya, tapi fungsinya kita tidak punya. Gitu ya. Seperti kasus yang tadi gitu ya. Seperti kasus yang tadi. Yang mana tadi ya? Yang laju penyebaran virus. Gitu ya. Laju penyebaran virus ini datanya kita punya. Gitu ya. Penularannya itu secepat apa gitu ya. Tapi fungsinya kita tidak punya. Gitu. Dan dalam hal ini lajunya kita punya itu bukan laju yang ini ya, bukan laju yang sudah bagus ya. Diketahui kecepatannya adalah 2x gitu ya, 2t. Maka S-nya adalah apa gitu ya. Tidak seperti itu, tapi dalam hal ini datanya itu data numerik gitu ya. Jadi ya bayangkan gini. Tahun berapa 2019 ya? 2019 bulan Maret gitu ya, tanggal 1 Maret lah katakanlah misal ya. Ini misal saja.
penyintas pasien COVID itu hanya 1 orang. Gitu ya. Kemudian di tanggal 5-nya ada 2 orang misalkan. Di tanggal berapanya ada sekian orang, tanggal berapa ada sekian orang, tanggal berapa ada sekian orang, dan seterusnya. Itu kan data yang kita punya ya. Data yang kita punya, kalau gitu berarti kecepatannya seperti apa kira-kira gitu. Simpelnya. Terus nanti Y-nya jadi seperti apa? Kira-kira gitu. Oke, ada pertanyaan? Pak, mau Pak, tanya Pak. itu oh ya. Ya, silakan. Yang aturan rantai kan Pak, yang itu pakai fungsi kompositnya itu ada di buku yang misalnya dy per dx itu dapat berubah jadi halaman berapa, Mas? Pak, bukan di buku apa di yang biasa saya lihat Pak, pengertian Buku aturan kalkulus? rantai itu. Bukan Pak. Oh, beda. Oke, kenapa? Gimana? Aturan rantai itu Pak, definisinya dy per dx itu sama dengan dy per du dikali du per dx. Du ini apa Pak? Apa semacam apa dia? Ini. Fungsi du itu apa Pak? Ini gitu ya? Iya Pak. Oke. Ya. Jadi dalam hal ini apa ya? Ini kalau kita melihat bagus sekali pertanyaannya. Ini dy per dx sama dengan dy per du per dx. Ini tuh bukan dy per du itu bukan dy dibagi du ya. Oke, hati-hati ya. Ini tuh mungkin kalau anak SMA melihat ini gitu ya. Anak SMA melihat ini tuh oke, ini dy per du per dx ini coret sama dengan dy per du gitu ya. Terus selesai gitu ya. Kayak si Habi Lem itu. Apakah seperti itu? Enggak gitu ya. Enggak. Ini tuh dy per du ini tuh sebentar. Bukan dy dibagi du gitu ya. Ini tuh bukan dy dibagi du gitu ya. Tetapi turunan, untung Syarif nanya ya. Jadi saya ingin sekalian ingin menjelaskan operator ini. Tetapi turunan y gitu ya terhadap u gitu ya. Makna yang benar itu adalah turunan y terhadap u, bukan dy dibagi du. Sekali lagi. Oke. Nah, kalau begitu pertanyaannya dy dx sama dengan dy per du dikalikan du per dx. Pertanyaannya du-nya ini apa gitu kan? Yang Syarif tanyakan. Pertanyaannya ini du-nya ini apa? Dalam hal ini du-nya bisa apapun. Dalam hal ini du-nya itu bisa apapun. Maksudnya bisa apapun itu apa Pak gitu ya? Ya, dalam hal ini dalam konteks yang tadi gitu ya. Dalam konteks yang tadi. Ini saya hapus dulu. Dalam konteks yang tadi, du-nya itu adalah gx. Gitu ya. Du-nya itu adalah gx. Du-nya itu adalah gx. Jadi maksudnya ini apa? F aksen gx gitu ya. F aksen gx itu adalah dy diturunkan terhadap dgx gitu ya. Ini aturan rantai. G aksen itu adalah gx diturunkan terhadap x gitu. Nah, ini apa? Ini apa ini? Ini barang apa? dy diturunkan terhadap dgx. Maksudnya apa, Pak? Karena ini sudah ada yang bertanya, jadi saya berikan contoh. Contoh simpel saja. Sorry. Gimana nih mengembalikan? Contoh simpel saja. Kalau saya punya y sama dengan x kuadrat, dy dx itu apa? Y diturunkan terhadap x itu apa? 2x Pak. 2x. Kalau
Y diturunkan terhadap X kuadrat itu apa? 1 Pak. 1. X kuadrat diturunkan terhadap X kuadrat itu 1. Oke. Ya ini agak sedikit aneh gitu ya. Dalam tanda ini agak sedikit aneh gitu ya. Agak sedikit aneh. Saya berikan contoh yang lain. Misalkan Y sama dengan X ditambah 1 dipangkatkan 3 gitu ya. Yang sebetulnya ini menjadi apa? X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat ditambah 3X ditambah 1 gitu ya. Sehingga dy dx sama dengan apa? 3x kuadrat ditambah 6x ditambah 3 gitu ya. Seperti itu ya. Atau ini tuh sama saja dengan 3x kuadrat ditambah 1. 3x ditambah 1 dikuadratkan gitu ya. Sekarang pertanyaannya adalah kalau Y diturunkan terhadap X tambah 1 menjadi apa? Y diturunkan terhadap X tambah 1 itu menjadi apa? Gitu ya. Kalau kita melihat prosesnya, yang atas, kita kembali ke yang atas. Waduh, sudah saya minta tambahan 1 menit ya. Kalau kita kembali ke prosesnya, di sini tuh misalkan U sama dengan X kuadrat. Maka Y sama dengan apa? Y sama dengan U, betul? Misalkan U sama dengan X kuadrat, maka Y sama dengan U, betul? Iya, Pak. Oke, sehingga Pak. kalau begitu dy per dx kuadrat ini menjadi apa? dy per du. Y sama dengan U, dy du sama dengan apa? 1. Gitu. Nah, di sini juga sama. Kalau kita melihat dari segi proses, misalkan U sama dengan X ditambah 1. Gitu ya. Maka apa? Y sama dengan U pangkat 3. Kalau begitu, jadi dy per dx itu sama saja dengan dy per du. Sama dengan apa? 3U kuadrat. Oke. Jadi bagus sekali Syarif sudah bertanya. Jadi dalam hal ini U di sini itu siapa? U di sini bisa siapapun. Gitu ya. U di sini bisa siapapun. Dalam konteks ini U-nya itu adalah GX. Dalam konteks ini U-nya itu adalah GX. Gitu. Oke. Misalkan U sama dengan GX. Gitu. Jadi dalam konteks ini U itu adalah GX. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi kuliah hari ini. Ini salindianya saya langsung unggah ke EduNext ya. Karena kalau tidak langsung diunggah tuh suka lupa gitu ya. Kalau tidak langsung diunggah tuh suka lupa. Oke, kita ketemu lagi besok ya. Kita bertemu lagi